Jika kamu disuruh memilih antara iman atau keluargamu sendiri, mana yang akan kamu pilih? Ini bukan cerita fiksi. Inilah kondisi yang harus dihadapi oleh generasi awal Islam. Mereka bahkan harus berhadapan dengan ayahnya sendiri, saudara kandung, bahkan anak sendiri. Ketika hati seorang anak ingin berbakti kepada orang tuanya, namun terpaksa harus membunuh ayahnya sendiri. Inilah kisah yang sangat menyayat hati. Kisah Perang Badar dari sudut pandang yang jauh berbeda, tentang pengorbanan besar dari masing-masing sahabat. Sebelum ke topik pembahasan, kita bahas terlebih dahulu penyebab terjadinya Perang Badar. Awalnya, kaum muslim berangkat ke Badar bukan untuk berperang, tapi untuk menyergap kafilah besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang hendak melewati Madinah. Para ulama sejarah mengatakan, hampir semua pembesar Quraisy memiliki saham dalam kafilah tersebut. Kafilah ini membawa keuntungan yang sangat besar hasil perdagangan mereka. Tapi, bagi kaum muslimin ini, bukanlah kafilah biasa. Ini adalah harta mereka yang dulu dirampas. Karena saat Rasulullah dan pengikutnya hijrah ke Madinah, para sahabat yang terkenal sangat kaya, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Suhaib bin Ar-Rumi, serta banyak dari para sahabat meninggalkan seluruh hartanya di Mekah. Mereka hijrah ke Madinah tanpa membawa harta sedikit pun, dan harta yang mereka tinggal dirampas oleh para elit Quraisy. Tapi perlu dicatat, penyergapan ini bukan bertujuan untuk mendapatkan kembali harta mereka, tapi untuk memperingati orang Quraisy kalau kaum muslimin tidak akan tinggal diam jika terus diganggu. Karena meskipun sudah hijrah ke Madinah, gangguan demi gangguan dari kaum Quraisy tidak kunjung berhenti. Di sisi lain, Abu Sufyan bukan orang biasa. Dia sangat cerdik dan selalu waspada. Ia mulai mencari informasi dan menyelidiki jejak di sepanjang perjalanan. Hingga akhirnya ia menyadari sesuatu. Kaum muslimin sedang mengincar kafilahnya. Tanpa menunggu lama, ia mengambil keputusan cepat dengan mengubah jalur perjalanan dan mengirim utusan kepada para elit Quraisy. Pesannya singkat tapi genting. Selamatkan hartamu! Ketika para elit Quraisy sudah mendapatkan kabar penyergapan kafilah dari utusan Abu Sufyan, mereka langsung mempersiapkan pasukan perang yang hampir berjumlah 1.000 orang, lengkap dengan kuda perang, senjata, dan peralatan perang terbaik. Dan di antara 1.000 orang tersebut, banyak sekali kerabat dari Rasul sendiri, seperti kerabat dari Bani Hashim, dan paman Nabi, seperti Abbas bin Abdul Muthalib, ayah dari Ibnu Abbas, lalu Abu Lahab, dan banyak juga dari kerabat dari para sahabat. Mereka mempersiapkan pasukan sebesar ini bukan hanya untuk berperang dengan Nabi Muhammad, tapi juga untuk menghabisi seluruh orang beriman yang ada di Madinah. Sementara itu, di sisi kaum muslimin, tiba-tiba datang sebuah kabar bahwa kafilah dagang Abu Sufyan berhasil lolos, dan justru yang datang ke tempat itu adalah pasukan perang kaum Quraisy dengan jumlah yang sangat besar. Mendengar hal itu, Rasulullah tidak langsung memutuskan, tapi justru bermusyawarah kepada para sahabat. Karena ini sudah bukan masalah kecil, ini sudah menyangkut hidup dan mati seluruh orang di tempat itu dan di Madinah. Karena jika pasukan Quraisy tidak dihentikan di sini, mereka benar-benar akan menyerang seluruh orang di Madinah dan menghabisi seluruh orang beriman hingga tidak tersisa. Dan jika ingin menghentikannya, jalan satu-satunya adalah berperang. Sedangkan kondisi saat itu, kaum muslim tidak dalam posisi siap berperang. Senjata yang mereka bawa hanya seadanya. Supaya bisa memahami kebingungan saat itu, kita harus melihat perbandingan dari kaum Quraisy dan kaum muslimin. Jumlah kaum muslimin saat itu hanya 313, sedangkan jumlah kaum Quraisy 1.000 orang, hanya sepertiga dari kaum Quraisy. Sedangkan untuk kendaraan yang dibawa kaum muslimin hanya 70 unta dan 2 kuda. Sedangkan kaum Quraisy membawa 700 unta dan 300 kuda. Jumlah ini bahkan tidak sampai 10% dari milik kaum Quraisy. Dan perbedaan yang mencolok adalah kaum Quraisy memakai peralatan perang lengkap seperti zirah, helm, dan perisai. Sedangkan kaum muslimin kebanyakan hanya menggunakan jubah saja
tanpa pakaian perang. Bahkan di dalam riwayat, ada seorang sahabat yang nantinya berperang dengan senjata sebuah akar pohon karena saking kurangnya perlengkapan mereka. Yang lebih mengejutkannya lagi, mereka semua dalam kondisi berpuasa, dalam keadaan menahan haus dan lapar. Bayangkan, jika kamu ada di posisi ini, bahkan jika dengan perlengkapan lengkap dan jumlah yang sama banyak, apakah kamu siap jika kamu harus membunuh ayahmu sendiri atau harus membunuh anakmu sendiri? Apakah kamu akan siap untuk berperang? Disinilah letak perbedaan sahabat dengan kita. Keteguhan hati para sahabat tidak bisa dibandingkan dengan kita. Dengan tanpa ragu mereka menjawab, Ya Rasulullah, kami siap berperang! Setelah melakukan sedikit persiapan, tak lama kemudian terlihat pasukan kaum Quraisy. Kemudian saat kedua pasukan tersebut berhadapan, 3 orang dari pasukan Quraisy maju, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Mereka menantang untuk bertarung. 3 pemuda Ansyar maju menjawab tantangan mereka. Namun pihak Quraisy menolak karena yang mereka inginkan adalah kaum Muhajirin. Akhirnya, Rasulullah memerintahkan Ubaidah bin Al-Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib untuk bertarung dengan mereka. Hamzah berhadapan dengan Utbah, Ubaidah dengan Al-Walid, sementara Ali dengan Syaibah. Perang tanding ini dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin, kemudian berkecamuklah perang. Disinilah terjadi kisah yang sangat menyayat hati, sebuah kisah yang membuat para ulama menangis ketika menceritakannya, karena yang paling berat dalam perang ini bukanlah jumlah, perlengkapan, atau kondisi puasa, tapi yang paling berat adalah lawan mereka, karena kaum muslimin terpaksa membunuh garis keturunannya sendiri. Salah seorang sahabat muda yang disebut Rasulullah memiliki hati yang paling lembut di antara para sahabat lainnya, bernama Ubaidah bin Jarrah. Dia menusuk masuk ke pasukan musuh dengan ganasnya. Dia menghabisi cukup banyak pasukan musuh. Orang-orang Quraisy segan berhadapan, bahkan mereka takut menghadapi pejuang ini. Karena Abu Ubaidah berperang, tidak ada rasa takut untuk mati. Melihat hal itu, tentara berkuda kaum musyrikin menghadang dan mengejarnya kemana dia lari. Di sisi yang lain, ada prajurit Quraisy yang turut mengincar Abu Ubaidah. Melihat orang ini mengincar dirinya, Abu Ubaidah justru menghindar. Kemudian, saat didekati orang itu lagi, Ubaidah terus saja berlari menjauh dari orang itu. Tidak seperti sebelumnya dia dengan ganas menghabisi musuh. Justru kali ini, dia terus berlari seolah ketakutan dengan prajurit tersebut. Kemudian, saat Ubaidah sudah terpojok, karena di sisi lain dia juga turut dikejar oleh tentara berkuda, Abu Ubaidah dengan terpaksa berbalik arah dan menganyunkan pedang ke kepala prajurit tersebut. Kemudian tewaslah prajurit Quraisy tersebut di tangan Abu Ubaidah. Melihat hal itu, prajurit berkuda yang sebelumnya mengejar Abu Ubaidah bergidik ngeri dan mulai menjauh dari tempat tersebut. Kemudian terungkaplah prajurit yang tewas di tangan Abu Ubaidah tersebut adalah Abdullah bin Jarrah, yang tak lain adalah ayah kandung dari Ubaidah itu sendiri. Tentunya kita sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua kita, tapi justru orang tua kita yang ingin menghabisi kita karena kita beriman. Kita terpaksa mengangkat pedang ke arah ayah kita sendiri. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan jika ada di posisi itu? Tuliskan pendapatmu di komentar. Kisah menyayat hati lainnya tidak hanya terjadi pada Abu Ubaidah saja, tapi banyak dari para sahabat lain juga mengalami kondisi yang sama. Abu Bakar misalkannya, yang harus berhadapan dengan anaknya, yaitu Abdurrahman. Tapi di sini Abdurrahman terus menghindar dari ayahnya. Berbeda dengan Abdurrahman, Abu Bakar justru berkata bahwa dia siap jika harus berhadapan dengan anaknya sendiri. Ucapan ini tidak perlu diragu lagi, karena keluar langsung dari orang yang memiliki gelar As-Siddiq. Bahkan, dalam sebuah riwayat dari Ibnul Munzir, diceritakan, suatu ketika Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, mencaci maki Nabi. Abu Bakar langsung memukul kepalanya hingga terjatuh. Ketika peristiwa itu didengar oleh Nabi, beliau lalu berkata, "Benarkah engkau berbuat seperti itu?"
"Wahai Abu Bakar." Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, sekiranya pada saat itu ada perang di dekat saya, niscaya akan saya tebas lehernya." Namun duel di antara keduanya tidak terjadi karena Abdurrahman terus menghindar dari Abu Bakar. Sedangkan di sisi Rasulullah, ketika melihat beberapa orang muslim mulai terjatuh, beliau dengan sedih dan pasrah kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkan kami sebagaimana yang Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah bantuan kepada kami sebagaimana yang telah dijanjikan. Ya Allah, seandainya Engkau binasakan umat Islam pada peperangan ini, niscaya tidak ada lagi orang yang akan menyembah-Mu." Doa ini bukan keluar tanpa sebab, karena jika kita melihat kondisi saat itu, jika saja kaum muslim saat itu kalah, maka Islam bisa saja benar-benar akan binasa. Menurut beberapa riwayat, pada saat itu kaum muslim baru berjumlah sekitar 1.500 sampai 2.000 orang saja. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 20% para ksatria dan orang yang mampu bertarung sudah berangkat ke Badar. Yang tersisa di Madinah hanyalah kaum perempuan, anak-anak, dan orang tua yang sudah tidak mampu untuk mempertahankan diri. Setelah mendengar doa itu, Allah tidak tinggal diam. Allah mengutus malaikat Jibril dan beberapa bala tentara malaikat untuk membantu pada perang Badar. Pertolongan Allah ini juga disebutkan langsung di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 123 sampai 125. Kemudian turunlah malaikat Jibril dari langit dengan membawa 3.000 pasukan malaikat lainnya. Hal ini diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh Ibnu Jarir Ad-Tabari di dalam kitab Musnadnya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Malaikat Jibril turun dengan memimpin 1.000 malaikat dari samping kanan Rasulullah dan Abu Bakar ada di sana. Kemudian malaikat Mikail turun dengan memimpin 1.000 malaikat dari sebelah kiri Rasulullah, sedangkan aku berada di dalamnya." Diriwayatkan juga dari Abi Zumaila berkata, "Ibnu Abbas berkata kepadaku, salah seorang lelaki muslim yang sedang menghadapi seorang musyrik di depannya menerangkan kepada kita bahwa tiba-tiba ia mendengar suara pukulan cemeti di atasnya dan suara seorang pahlawan yang mengatakan, 'Hadapilah Haizum.' Lalu ia lihat lelaki musyrik itu terkapar. Itu adalah malaikat Jibril yang sedang menaiki kuda perang miliknya yang bernama Haizum. Setiap kali Allah memerintah Jibril untuk membantu peperangan, malaikat Jibril selalu menaiki kuda tersebut. Dan pada riwayat lain juga disebutkan, ketika malaikat Jibril memusnahkan penduduk bumi sebelum Nabi Adam, beliau juga menaiki kuda tersebut bersama para malaikat lainnya. Setelah 2 jam berlalu, akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan, namun tidak ada sorak gembira atas kemenangan tersebut. Tidak ada perasaan bangga di hati setiap pejuang perang. Yang ada hanyalah air mata di balik kemenangan. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu akan bergembira atas kematian keluargamu di tanganmu sendiri? Itulah yang dirasakan para sahabat, terutama Abu Ubaidah bin Jarrah. Perang ini menjadi pukulan keras bagi mental para sahabat, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu surah Al-Mujadilah ayat 22 yang artinya, "Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Jadi, yang dibunuh bukanlah ayah atau sanak keluarga mereka sendiri, melainkan kemusyrikan yang ada di dalam pribadi mereka." Setelah ayat tersebut turun, para sahabat memahami, Islam datang bukan untuk memutuskan kasih sayang, tetapi ketika kebenaran dan kesesatan bertabrakan, iman harus didahulukan. Ini bukan ajaran membenci keluarga. Ini adalah pelajaran bahwa iman memiliki kedudukan tertinggi. Lalu, mengapa kisah ini sangat menyayat hati? Karena Badar mengajarkan, Islam tidak lahir dari kenyamanan. Para sahabat tidak masuk Islam demi dunia. Mereka rela kehilangan segalanya, bahkan hubungan darah. Bayangkan,
Jika hari ini kita diuji hanya dengan ejekan, komentar tetangga, dan tekanan sosial, sedangkan generasi Badar diuji dengan pedang yang harus dihunuskan kepada keluarga sendiri. Sekian dulu video kali ini. Bagikan video ini kepada orang terdekatmu agar lebih banyak yang merasakan manfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.